Bagaimana pandangan Islam tentang ilmu filsafat? Apakah ada ulama yang bertobat dari ilmu filsafat? Untuk menghukumi masalah filsafat masalah besar, dan saya penuntut ilmu kecil. Tetapi dalam hal ini sudah ada ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, pendapat saya untuk orang yang belajar filsafat, mereka ditangkap, dicambuk dan dikelilingi pasar, kemudian diteriaki, inilah balasan untuk orang yang belajar filsafat. Ini ucapan Imam Syafi'i. Silahkan buka dalam kitab Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajuri, kitab Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Lalikai, hidup pada abad keempat atau kelima. Silahkan buka kitab Al-Ibanah Ibnu Battah. Juga silahkan buka kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam At-Tahawi yang hidup pada abad kedua dan disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Ais yang hidup pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dan filsafat adalah sebab manusia mulai mentakwil istawa dengan makna di mana-mana, istawla, mentakwil sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan gara-gara filsafat banyak orang jatuh kepada paham liberal. Sampai ada yang berani menyatakan hafalan Al-Quran tidak perlu lagi dihafal di zaman masa ini karena ini masa digital. Untuk apa lagi hafal Al-Quran? Sebagian mereka gara-gara filsafat menyatakan kita yang penting jaga hati. Selama hati ini bersih, baik, walaupun nggak sholat nggak masalah, daripada sholat hati nggak baik. Orang yang sholat kan belum tentu masuk surga. Kalau orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi orang yang nggak sholat. Mestinya kan begitu gaya dia berpikir, ya kan? Tapi karena filsafat, dan filsafat pertama kali muncul itu pada abad kedua atau ketiga Hijriah, di masanya Imam Ahmad, di mana seorang penguasa di masa itu yang bernama Ma'mun dengan mufti dia yang sesat menyesatkan yang bernama Ibnu Abi Du'ad, rajanya filsafat di saat itu, dan dia berkeyakinan Al-Quran makhluk, memberi bisikan kepada Ma'mun agar memaksakan seluruh ulama Islam di masa itu seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madinah dan yang lain-lainnya untuk mendeklarasikan bahwa Al-Quran makhluk. Maka kitab-kitab filsafat Yunani diarabkan. Kalau ada yang berkata beda filsafat sekarang dengan filsafat dahulu, maka itu sama dengan ucapan sebagian mereka beda Syiah dulu dengan Syiah sekarang. Kalau memang beda, ganti aja namanya. Kenapa harus nama filsafat? Satu. Kedua, filsafat di masa Imam Syafi'i saja seperti itu ucapan Imam Syafi'i. Amat keras ulama Islam mengingkarinya, apalagi filsafat di masa sekarang. Yang Nabi katakan, la yati zaman illa walladzi ba'dahu syarrun min, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang datang berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, dan yang bertobat dari ini adalah Al-Imam Ghazali. Beliau meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari berada di atas dadanya. Saya pernah berjumpa dengan seorang guru dosen filsafat di Aceh ini. Dia katakan Sahih Bukhari bukan kitab yang ilmiah. Bayangkan, nyan dosen hana pakai jilbab, urinang Aceh. Sahih Bukhari bukan kitab ilmiah kata dia. Bayangkan, guru filsafat. Dan dia nggak pakai jilbab, urinang Aceh, kau luar. Bayangkan, subhanallah. Gara-gara filsafat jamaah. Imam Ghazali menyatakan, andai kata aku tahu filsafat seperti ini buahnya, sungguh dari dulu aku udah belajar hadis. Tiada yang aku dapatkan dari ilmu filsafat dengan umurku yang panjang ini kecuali kebingungan, kata beliau. Kecuali kebingungan.